menangis keras karena berteriak, bahkan melempar barang saat keinginannya tidak dituruti. Banyak orang menganggap anak nakal atau anak manja. Namun, benarkah demikian? Ataukah itu bagian dari perkembangan emosi anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Mirawati, NIM 1862570212, Prodi PG PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sosial emosional anak usia dini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenal tantrum pada anak usia dini. Apa itu tantrum? Tantrum adalah luapan emosi pada anak yang ditunjukkan dengan menangis, marah, berteriak, memukul, atau menjatuhkan diri ke lantai. Tantrum umumnya terjadi pada anak usia 1-5 tahun karena kemampuan mengontrol emosi belum berkembang secara sempurna. Menurut penelitian dalam Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, tantrum merupakan bagian normal dari perkembangan anak dan paling sering terjadi pada usia toddler atau balita. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak mengalami tantrum karena kemampuan regulasi emosinya masih berkembang. Ahli perkembangan anak juga menjelaskan bahwa respon orang dewasa sangat mempengaruhi perkembangan emosi anak di masa depan. Anak yang dibimbing dengan tenang cenderung lebih mampu belajar mengontrol emosinya dibanding anak yang sering dibentak atau dihukum secara keras. Bila kita berbicara tentang tantrum, itu berkaitan dengan otak. Mari kita membahas sedikit tentang otak anak. Penjelasan tentang otak anak. Pada anak usia dini, bagian otak disebut prefrontal cortex belum berkembang sempurna. Bagian ini berfungsi untuk mengontrol emosi, berpikir tenang, mengambil keputusan, dan menahan keinginan. Karena kemampuan tersebut belum matang, anak lebih mudah meluapkan emosi secara spontan. Apa aja sih faktor penyebab anak bisa tantrum? Faktor penyebab anak tantrum pertama adalah anak merasa lelah atau mengantuk. Saat anak melelah dan mengantuk, anak akan tantrum. Kedua, sulit mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Anak belum bisa mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, mereka hanya bisa menangis dan marah. Yang ketiga, keinginannya tidak terpenuhi. Dan yang keempat adalah lapar atau tidak nyaman. Bila anak merasa lapar atau tidak nyaman, anak akan merasa gelisah dan marah. Yang kelima, ingin mencari perhatian. Yang keenam, frustasi saat melakukan sesuatu. Dan yang ketujuh adalah lingkungan yang terlalu ramai atau membuat anak stres. Kedelapan, pola asuh yang kurang konsisten. Mari kita mengenal jenis-jenis tantrum. Ada dua jenis tantrum. Yang pertama, tantrum manipulatif. Yang kedua, tantrum frustasi. Tantrum manipulatif terjadi ketika anak ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Misalnya, anak menangis keras hanya ingin diberikan mainan atau tidak bermain gawai. Pada kondisi ini, anak biasanya berhenti ketika keinginannya dipenuhi. Tantrum manipulatif. Pertama, anak melihat reaksi orang dewasa saat menangis. Tangisan berhenti ketika keinginannya dituruti. Sering terjadi di tempat umum. Anak tetap sadar dengan situasi sekitar. Selanjutnya, tantrum frustasi. Jenis tantrum ini terjadi karena anak benar-benar kesulitan mengendalikan emosinya. Biasanya terjadi saat anak merasa lelah, lapar, kecewa, takut, atau tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Pada kondisi ini, anak membutuhkan bantuan untuk ditenangkan, bukan dimarahi. Ciri-ciri tantrum frustasi.
anak sulit ditenangkan, menangis sangat keras dan emosional, tidak fokus pada lingkungan sekitar, kadang disertai memukul, menendang, atau menjatuhkan diri. Yang pertama, tetap tenang. Ketika anak tantrum, orang dewasa perlu tetap tenang terlebih dahulu. Anak akan lebih sulit mengendalikan emosinya jika melihat orang dewasa ikut marah. Yang kedua, jangan membentak atau menghukum keras. Membentak, memukul, atau menghukum keras justru dapat membuat anak semakin takut dan emosinya meningkat. Anak membutuhkan pendampingan, bukan kemarahan. Yang ketiga, peluk dan tenangkan anak. Pelukan dapat membantu anak merasa aman dan nyaman. Dengan sentuhan yang lembut, anak akan lebih mudah menenangkan dirinya. Yang keempat, alihkan perhatian anak. Setelah emosi anak mulai mereda, alihkan perhatian anak ke aktivitas lain yang lebih menyenangkan, misalnya mengajak bermain, menggambar, atau membaca buku cerita. Yang kelima, ajarkan anak mengenal emosi. Bantu anak mengenali dan menyebutkan perasaannya. Ajarkan kalimat sederhana seperti aku sedih, aku kecewa, atau aku marah. Dengan begitu anak akan belajar mengekspresikan emosi melalui kata-kata, bukan melalui tantrum. Tantrum bukan sekedar anak nakal, manja, atau mencari perhatian. Tantrum adalah bentuk luapan emosi yang belum mampu diungkapkan anak dengan kata-kata. Pada masa usia dini, anak masih belajar memahami perasaan, mengenali emosi, dan mengendalikan diri sendiri. Karena itu, peran orang tua dan guru sangat penting dalam membantu menghadapi emosinya dengan cara yang tepat. Bukan dengan mentakan atau hukuman, melainkan dengan kesabaran, kasih sayang, serta pendampingan yang penuh pengertian. Ketika anak merasa dipahami dan diterima, mereka akan belajar bahwa emosi dapat disampaikan dengan cara yang baik. Dan dari situlah anak perlahan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, percaya diri, dan mampu mengontrol emosinya. Karena di balik tangisan dan amarah seorang anak, ada hati kecil yang sebenarnya ingin dipahami. Sekian pembahasan tentang mengenal tantrum pada anak usia dini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Yeni Mirawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.